rekan-rekan? Iya, Sudah sudah ya? Pak Adri. Oke. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini adalah paparan kami terkait dengan apresiasi SMK Pusat Keunggulan. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Pipin tadi, bahwa tahun ini kita akan melakukan apresiasi SMK Pusat Keunggulan yang tujuannya tadi ya sudah disampaikan juga oleh Mbak Pipin, kami akan melakukan 5 hal terkait dengan tujuan kegiatan apresiasi SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama, kami akan memberikan apresiasi Bapak Ibu kepada SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan sejak dari tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Jadi kita akan memberikan apresiasi untuk empat empat tahun, yaitu 2021, 2022, dan 2023, dan 2024. 2024 adalah SMKPK yang saat ini berjalan, jadi sudah 4 tahun kita melakukan intervensi terkait dengan SMK Pusat Keunggulan. Kemudian yang kedua, kita akan melihat sejauh mana dampak dan kebermanfaatan program SMK Pusat Keunggulan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami tidak hanya melihat terkait dengan progres pekerjaan, progres kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya, baik itu yang sudah melakukan 3 tahun, baik itu baru melakukan 1 tahun dan sebagainya. Tetapi kami juga melihat terkait dengan sejauh mana dampak dan kebermanfaatan program ini. Apa yang dirasakan oleh sekolah, apa yang dirasakan oleh peserta didik, apa yang dirasakan oleh alumni, masyarakat, dan SMK di sekitar Bapak Ibu semuanya. Nanti kami akan memotret terkait itu. Kemudian berikutnya ini adalah sarana publikasi pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan. Ini bagian dari cara kami, Bapak Ibu semuanya, untuk mengimbangi atau menekan narasi-narasi negatif di luar sana terkait dengan SMK. Jadi kita ingin dengan program SMK Pusat Keunggulan ini, khususnya dengan apresiasi, kita juga ingin menunjukkan kepada masyarakat di luar sana bahwa kita juga punya program yang terbaik terkait dengan SMK. Kita juga bisa menginspirasi orang-orang di luar sana bahwa banyak peserta didik kita juga yang berhasil di dalam proses ini. Jadi begitu banyak hal yang kita akan lakukan, dan ini adalah narasi positif yang coba kita bangun sehingga narasi-narasi positif, narasi negatif yang selama ini beredar itu kita tahan, kita bisa tekan juga dengan memberikan narasi positif terkait dengan SMK, khususnya untuk program SMK Pusat Keunggulan. Kemudian berikutnya kita juga ingin menginspirasi SMK yang lain. Jadi dari proses SMK PK, kemudian terkait dengan best practice yang Bapak Ibu lakukan di SMK masing-masing, itu juga dapat memberikan inspirasi kepada SMK lain untuk boleh berbuat hal yang sama atau lebih dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian kami juga melakukan hal ini untuk kami melakukan pengumpulan data untuk kami membuat database SMKPK terbaik di masing-masing provinsi. Contohnya kalau umpamanya Bapak Ibu ada pimpinan atau siapapun yang akan jalan-jalan, umpamanya perjalanan dinas atau ingin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, dan mereka bertanya kira-kira SMKPK terbaik untuk kakak perhotelan kira-kira atau kuliner di provinsi ini ada di mana ya? Nah, sehingga nanti kami akan punya database terkait hal itu. Jadi kami tinggal memberikan itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kami ingin mempunyai database terkait dengan SMKPK terbaik di masing-masing provinsi, dan apresiasi ini adalah salah satu caranya. Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi sasaran dari program apresiasi SMK Pusat Keunggulan tahun 2024, yaitu kami menyasar kepada pelaksana program SMK Pusat Keunggulan mulai dari tahun 2021. Jadi Bapak Ibu mulai tahun 2021. Jadi yang kita hitung adalah startnya. Kita mulai dari 2021, kemudian SMKPK 2022 yang mulai melaksanakan program ya Bapak Ibu. Jadi startnya yang kita hitung. Jadi SMKPK yang mulai startnya 2021, SMKPK yang startnya 2022, SMKPK yang startnya 2023, dan SMKPK yang startnya 2024. Jadi ini adalah SMK-SMK yang nanti akan menjadi sasaran apresiasi untuk SMKPK tahun 2021. Seperti itu. Jadi untuk SMKPK yang 2021 berarti tahun
mendapatkan bantuan 2021, 2022, dan 2023. Seperti itu. Kemudian SMKPK tahun 2022 sudah mendapatkan bantuan dari 2022, 23, dan 2024. Untuk SMKPK yang mulai startnya 2022 berarti mendapatkan bantuan SMKPK 2023 dan 2024. Dan juga SMKPK yang startnya 2024 berarti baru mendapatkan bantuan SMK program SMK Pusat Keunggulan adalah di 2024. Jadi yang kita hitung startnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini ada alur prosesnya, Bapak Ibu. Kami akan lakukan alur proses terkait dengan apresiasi SMK Pusat Keunggulan. Jadi seleksi tahap pertama, kami akan menggunakan beberapa instrumen, Bapak Ibu, untuk mengukur transformasi SMK-nya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Pipin tadi, bisa jadi kami menggunakan rapor pendidikan, bisa jadi instrumen lain yang kami gunakan, termasuk kami menggunakan alat ukur yaitu pengisian di Sikirma. Ini untuk melihat kemitraannya. Nanti terkait dengan data, bagaimana pengisian data di Sikirma, nanti akan dipandu oleh teman-teman dari Setdijen. Jadi ini salah satu alat ukurnya yang kami gunakan. Instrumennya itu salah satu instrumennya beberapa pendidikan dan beberapa instrumen lainnya. Kemudian yang berikutnya itu ada video perubahan dan infografis perubahan. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, kami akan minta Bapak Ibu semuanya untuk membuat video perubahan. Video perubahannya itu hanya 3 menit. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan keseluruhan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam proses terkait dengan pelaksanaan program SMKPK. Dan hasilnya seperti apa, perubahan apa yang Bapak Ibu rasakan. Nah itu nanti Bapak Ibu silakan membuatnya, videonya durasinya 3 menit. Jadi sedapat mungkin Bapak Ibu bisa bisa menjelaskan secara detail terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Apa yang Bapak Ibu lakukan selama umpamanya SMKPK 2021 berarti selama 3 tahun. Kemudian SMK 2022 berarti juga selama 3 tahun karena 2024 adalah tahun yang ketiga. Demikian juga yang 2022 berarti 2 tahun. Kemudian yang 2024 berarti belum sampai setahun, tetapi pasti ada apa namanya, ada dampak perubahan yang dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya ketika melaksanakan program SMKPK ini. Kemudian yang berikutnya kami juga minta infografis perubahan di faktor terkait ini, nanti ada contoh salah satunya, tetapi ini adalah hanya contoh Bapak Ibu semuanya. Silakan kalau Bapak Ibu menganggap bahwa kami kurang cocok dengan contoh ini, silakan kalau Bapak Ibu menggunakan apa namanya, ingin membuat dan kreativitas Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu semuanya, ketika kami sudah mendapatkan, rencananya kami akan ada 100 SMK terbaik dari hasil seleksi tahap 1. Jadi dari warna pink ini, warna pink ya, semoga saya nggak buta warna pink ya. Warna pink ini, Bapak Ibu semuanya, ini dari satu, ketika kami sudah melakukan seleksi, nanti kami rencananya akan mengerucutkan menjadi 100 SMK PK terbaik di 100 untuk masuk ke tahap 2 di tingkat nasional. Tetapi sebelumnya itu nanti kami akan rencananya melakukan validasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan SMK PK terbaik. Jadi SMK PK terbaik yang ada di wilayah Jawa Timur, yang ada di Jawa Barat, kemudian yang ada di Papua dan sebagainya, itu nanti yang akan kami coba diskusikan dengan pengampu kebijakan khususnya yang membidangin pendidikan di provinsi Bapak Ibu semuanya terkait ini. Jadi ini adalah bagian dari validasi dan ini bagian dari mengikut sertakan dan melibatkan dinas di dalam proses terkait dengan program SMKPK ini. Nanti kami minta bagaimana pertimbangan dari dinas termasuk beberapa hal. Kalau ada yang menjadi diskusi, berarti dinas juga harus memberikan argumen, kemudian instrumen ketika boleh menilai dan menilai terkait dengan SMK Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti semua masukan dari dinas itu menjadi bagian dari apa namanya, tambahan kami dan pengambilan keputusan. Jadi nanti setelah itu kemudian akan kami kerucutkan menjadi 100 SMK terbaik dan inilah yang nantinya akan kami undang
Bapak Ibu kami undang ke tingkat nasional untuk boleh masuk ke dalam tahapan yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi ada 100 SMK yang akan kami panggil dan ini akan mewakili dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi 100 ini akan mewakili semua provinsi yang ada di Indonesia. Setelah itu, Bapak Ibu semuanya, kami akan mengerucutkan menjadi 10. Dari 10 itulah nanti yang akan masuk akan nilai terkait dengan SMK PK terbaik. SMK PK terbaik, kemudian kita juga akan melihat dari seperti yang disampaikan oleh Mbak Pipin tadi ada 3 TOC untuk SMK PK. Yang pertama yang terkait dengan kerjasama dan keselarasan dengan dunia kerja, kemudian terkait untuk kepemimpinan sekolah, kemudian terkait dengan proses dan hasil pembelajaran. Berdasarkan TOC SMK PK, kami mengerucutkan menjadi terbaik di masing-masing TOC. Nah, setelah itu kami akan mengambil dari 3 TOC ini mana yang menjadi terbaik masing-masing yang punya nilai terbaik di 3 kategori itu, dan dialah yang menjadi SMK PK terbaik yang paling atas. Kemudian setelah itu kami juga akan eh, membuat kategori terkait dengan SMK terbaik per tahun. Jadi jangan berkecil hati buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang mengatakan saya baru 2024 Pak. Baru masa diperbandingkan dengan yang melaksanakan 2021. Jadi kami tetap mengapresiasi itu dan kami akan membuatkan per kategori per tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Termasuk kami akan ada juga terkait dengan yang terbaik umpamanya untuk bidang pariwisata dan sebagainya akan ada yang seperti itu. Jadi tetap kami akan sampaikan atau akan kami buatkan nominasi terkait itu. Jadi semuanya kami coba akomodir Bapak Ibu semuanya karena ini hasil diskusi bersama di dalam tim kami. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini adalah timeline apresiasi SMK Pusat Keunggulan. Jadi kami lakukan sosialisasi di hari ini Bapak Ibu di tanggal 8 Oktober 2024. Kemudian kami mohon Bapak Ibu untuk melakukan pengisian instrumen Sikerma dan upload video perubahan maksimal 3 menit dan infografis itu Bapak Ibu harus melakukan di tanggal 8 sampai 21 Oktober. Jadi 8 sampai 21 Oktober. Jadi kalau lewat itu berarti secara sistem, mohon maaf, kami berarti menganggap Bapak Ibu semuanya tidak ingin ikut di dalam terkait dengan kegiatan apresiasi SMK Pusat Keunggulan. Jadi waktu untuk pengisian Sikerma, upload video perubahan yang maksimal 3 menit dan infografis itu adalah 8 sampai 21 Oktober 2024. Jadi sekali lagi ini sangat penting. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pengisian instrumen Sikerma, upload video perubahan dan infografis itu Bapak Ibu harus lakukan di rentang tanggal 8 sampai 21 Oktober 2024. Bagaimana cara pengisian instrumen Sikerma? Setelah saya menjelaskan ini akan ada rekan-rekan dari Setdijen untuk bisa menyampaikan terkait dengan pengisiannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya kami akan lakukan validasi. Setelah Bapak Ibu isi, kemudian kami akan melakukan kegiatan internal di kami terkait dengan melihat, terkait melakukan penilaian dan sebagainya terkait dengan instrumen yang Bapak Ibu sudah lakukan, sudah isi, dan juga Bapak Ibu sudah upload videonya, kemudian kami akan lihat dan sebagainya dan kami nilai. Setelah kami nilai di tanggal 5 sampai 19 November, kami akan lakukan validasi kepada dinas. Bagian dari yang seperti saya sampaikan tadi, bagian dari mengikut sertakan dan juga berdiskusi dengan dinas terkait dengan keterlibatan mereka di program SMK Pusat. Setelah itu Bapak Ibu semuanya satu hari kemudian Bapak Ibu kami akan melakukan pengumuman tahap yang pertama. Tahap pertama itu adalah kami akan menyampaikan
100 SMK dari eh, dari semua provinsi yang ada di Indonesia ini untuk masuk ke dalam tahapan yang kedua. Jadi seleksi tahap 1 menjadi 100 itu yang menjadi tahap 2 itu kami rencananya akan mengumumkan di tanggal 20 November 2024. Setelah itu, kami akan langsung melakukan sosialisasi. Jadi kami akan memanggil 100 SMK yang sudah ditetapkan di tahap pertama untuk masuk dalam persiapan tahap 2. Jadi ada 100 SMK di tanggal 21, jadi besoknya terkait ini, termasuk Bapak Ibu, apa yang mereka harus lakukan dan apa yang mereka harus persiapkan. Nah, seperti itu. Jadi ada yang mereka harus lakukan dan persiapkan. Nah, jadi persiapannya itu kira-kira Bapak Ibu sudah mulai lakukan dan kami akan menyampaikan apa yang Bapak Ibu harus persiapkan dan lakukan untuk masuk dalam pelaksanaan apresiasi SMK Pusat Keunggulan di tanggal 10 sampai 13. Jadi otomatis yang 100 itu akan masuk ke dalam pelaksanaan atau pengumuman apresiasi SMK Pusat Keunggulan di tanggal 10 sampai 13. Jadi posisi yang ini Bapak Ibu yang 100 ini itu akan masuk ke dalam tahapan pelaksanaan. Tetapi di dalam proses itu ada beberapa dokumen, ada beberapa instrumen yang harus diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Lalu berikutnya Bapak Ibu semuanya seperti tadi yang ada disampaikan oleh yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam pengisian pengisian data kami minta Bapak Ibu mengupload video perubahan maksimal 3 menit dan juga infografis sehingga kami coba memberikan contoh kepada Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya contoh ini sudah Bapak Ibu sudah beberapa tahun lakukan. Jadi terkait dengan infografisnya. Jadi ini saya contoh saya mengambil dari SMK Haji Munadi Ungaran Semarang. Ini bercerita terkait dengan apa yang mereka lakukan. Jadi before afternya Bapak Ibu semuanya di sini. Kemudian di sisi kanannya itu apa yang mereka sudah lakukan. Jadi bukan cuma angka saja, tetapi disampaikan juga dalam bentuk narasi dan foto perubahannya dan apa yang sudah dilakukan. Jadi silakan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu menganggap bahwa ini kurang oke atau representatif buat Bapak Ibu semuanya, silakan membuat infografis sesuai dengan desain dan gaya publikasi Bapak Ibu semuanya. Tetapi yang kami inginkan bahwa itu juga mencakup terkait dengan perubahan terjadi, umpamanya sinkronisasi kurikulum berarti sebelum dan sesudahnya, guru magang berarti sebelum dan sesudahnya. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang SMK PK di tahun 2021 berarti Bapak Ibu berarti menggambarkan selama 3 tahun Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Jadi penggambarannya adalah 3 tahun. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu ternyata umpamanya sebelum sebelum berarti kalau Bapak Ibu yang itu berarti tahun 2020 lah sebelum mendapatkan. Berarti sebelumnya di sini tahunnya berarti 2020, sesudahnya itu berarti tahun pertama berarti 2021, tahun kedua berarti 2022 dan tahun ketiga 2023. Nah, itu yang Bapak Ibu harus jelaskan. Jadi dibuat datanya per tahun berarti. Kalau 3 tahun Bapak Ibu sudah mendapatkan, berarti Bapak Ibu menggesernya ke kanan sesudahnya itu juga tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau ini karena 1 tahun waktu itu dibuatnya, sehingga benar-benar before after-nya itu adalah tahun sebelum mendapatkan dan ketika mendapatkan. Nah, berarti yang di sini Bapak Ibu harus ubah. Kalau tahun pertama di sini, kemudian Bapak Ibu sudah mendapatkan 2 tahun, berarti kanannya adalah tahun kedua. Seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan video SMK Pusat Keunggulan, Bapak Ibu ini adalah narasi atau isi video. Jadi narasi atau isi video yang pertama, pengenalan SMK Pusat Keunggulan. Jadi itu berbicara soal terkait dengan SMK PK-nya tahun berapa. Bapak Ibu dapat SMK tahun berapa? Tahun 2021. Kompetensi keahliannya apa dan sebagainya. Ini dijelaskan Bapak Ibu semuanya. Seperti yang sampaikan oleh Mbak Pip tadi bahwa SMK PK ini
hanya merujuk kepada satu kompetensi unggulan. Jadi KK prioritas namanya. Seperti itu. Tetapi di dalam proses nanti menjelaskan, silakan kalau ternyata kakaknya ini SMKPK yang ada di Bapak Ibu, umpamanya kakak perhotelan itu bisa mengimbas kepada kakak-kakak yang lain. Silakan juga dijelaskan. Seperti itu. Tetapi memang concern kita itu adalah SMKPK ini adalah mereka itu adalah prioritas ke satu kakak prioritas atau unggulannya. Nah, itu silakan dijelaskan. Kemudian Bapak Ibu kalau ternyata bisa mengimbas kepada kakak-kakak yang lain itu juga silakan dijelaskan Bapak Ibu semuanya. Kemudian berikutnya terkait dengan proses proses pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan ini terkait dengan kegiatan-kegiatannya yang tadi disampaikan oleh Mbak Vivin bahwa di situ ada proses pembelajaran, teaching factory, kerjasama dengan dunia industri, kemudian guru tamu, pemenuhan sarpras dan lain-lain. Silakan dijelaskan Bapak Ibu semuanya. Lalu berikutnya penjelasan kondisi sekolah. Ini terkait dengan before after-nya. Bapak Ibu silakan menjelaskan terkait sarana prasarana kerjasamanya, kemudian produk dan teaching factory-nya, kemudian pendidik dan tenaga pendidikan, dan capaian rapor pendidikan. Ini Bapak Ibu atau yang lainnya silakan Bapak Ibu jelaskan. Termasuk transformasi yang dilakukan, dialami dan dirasakan oleh SMK. Jadi kira-kira apa transformasi yang sudah dilakukan. Lalu berikutnya, ini berbicara soal dampak. Jadi dampak dan kebermanfaatan SMK Pusat Keunggulan. Silakan Bapak Ibu semuanya menjelaskan terkait dengan dampaknya. Jadi bagi peserta didik dan alumni, bagi sekolah, bagi orang tua peserta didik, bagi pemerintah, bagi SMK di sekitarnya, bagi masyarakat di sekitar, atau bagi mitra industri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu pasti bermitra. Kenapa? Karena di dalam salah satu TOC SMKPK itu ada kemitraan. Berarti Bapak Ibu pasti bermitra. Kalaupun ada yang mengatakan, Pak, kami bukan SPD, pasti tetap bermitra Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan hanya SPD yang bermitra, tapi semua SMK, baik itu SMK yang tidak SMK PK maupun SMK PK pasti bermitra dengan mitra industri. Jadi silakan dijelaskan. Kemudian berikutnya terkait dengan pengambilan gambar, ini silakan ada penjelasan narasi dengan presenter tanpa adegan, ini kami silakan. Itu silakan kreativitas Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan gaya gaya komunikasi untuk video mana yang menurut Bapak Ibu itu ternyata menurut Bapak Ibu itu mewakili dari kekasan dari masing-masing sekolah Bapak Ibu semuanya. Lalu ini adalah alur pengambilannya, Bapak Ibu minta maaf. Ini adalah alurnya Bapak Ibu semuanya. Uh, Sebentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ini adalah alur prosesnya, alur alur pelaksanaan videonya. Yang pertama itu akan ada pembuka, pengenalan untuk SMK Pusat Keunggulan. Kemudian berikutnya ada penjelasan proses tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian penjelasan kondisi, termasuk transformasi yang dilakukan. Kemudian penjelasan dampak dan kebermanfaatan. Kemudian penutupan dan kesimpulan. Ini durasi untuk video maksimal itu adalah 3 menit, Bapak Ibu semuanya. Jadi gimana caranya Bapak Ibu membuatnya supaya ini bisa 3 menit. Caranya bagaimana? Berarti Bapak Ibu harus membuat storyboardnya terlebih dahulu. Jadi tidak boleh langsung tiba-tiba berbicara tanpa ada storyboardnya. Bapak Ibu harus mengatur storyboardnya Bapak Ibu semuanya. Awalnya ini harus berbicara ini dan sebagainya. Kemudian berikutnya bicara soal ini. Jadi ada tim Bapak Ibu, tim kreatif Bapak Ibu yang bisa kira-kira membuat storyboard itu sehingga nanti semuanya Bapak Ibu bisa sampaikan itu selama 3 menit. Kemudian yang berikutnya, ini adalah contoh pengambilan gambarnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kira-kira mau ngambil bagian yang mana terkait dengan prosesnya. Silakan, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian Bapak Ibu untuk pelengkap isi video, Bapak Ibu ini adalah ini video yang dibuat oleh SMK. Lalu sebelumnya itu akan ada opening bumper. Opening bumper itu yang siapkan adalah direktur SMK. Nanti bisa diambil di dalam link ini.
Nah, ada linknya yang saya eh, tautkan, maaf, maaf, yang saya tautkan di sini, yang saya lampirkan. Ini ada linknya. Silakan Bapak Ibu nanti ngambil dari sini. Jadi opening bumper dan juga closing bumper itu kami siapkan. Nah, inilah yang dibuat oleh sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu silakan sebelum closing bumper itu nanti ada bagian di mana Bapak menuliskan bahwa itu diproduksi oleh SMK mana. Jadi diproduksi di bagian sini nanti diproduksi oleh SMK Negeri 1 Tanah Tinggi umpamanya. Jadi di situ kemudian ada logo SMK-nya, kemudian nama SMK-nya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu ada closing bumpernya. Nah, lalu Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, waktu Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu untuk mengupload ini adalah 8 sampai 21 Oktober. 8 sampai 21 Oktober 2024 sehingga Bapak Ibu wajib untuk memasukkan terkait dengan infografis dan video selama 3 menit itu melalui Takola. Jadi Bapak Ibu melakukan Takola, tinggal diklik ini saja formnya, nanti akan otomatis masuk ke dalam Takola. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya, dari saya sekian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan saya kembalikan kepada